Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal terkait topik biologi sel. Oke, kita mulai dari soal nomor 3. Untuk mengakses soal-soal berikutnya, boleh dicek di playlist, itu sudah ada beberapa soal yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Sel hepatosit berfungsi dalam detoksifikasi karena dalam sel tersebut banyak organel yang mampu menetralisir bahan toksik. Organel tersebut adalah, nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa organ yang berfungsi untuk melakukan detoksifikasi adalah hati. Nah, sel-sel di hati itu kita sebut sebagai sel hepatosit yang terspesialisasi untuk melakukan proses detoksifikasi. Oke, nah, proses detoksifikasi di dalam sel hati atau sel hepatosit ini kita bisa bedakan menjadi 3 mekanisme metabolisme. Metabolisme fase 1, metabolisme fase 2, dan metabolisme fase 3. Nah, pada metabolisme fase 1, enzim akan mentransformasi atau mengubah molekul racun menjadi molekul yang toksisitasnya itu menurun. Itu adalah proses yang terjadi pada metabolisme fase 1. Lalu, produk dari metabolisme fase 1 ini diproses lebih lanjut untuk menghasilkan senyawa yang bersifat lebih polar. Ini adalah proses pada metabolisme fase 2. Nah, karena dia lebih polar, ini bisa diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, metabolisme fase 3 memproses produk dari metabolisme fase 2 untuk selanjutnya ditransport ke saluran empedu. Oke? Nah, ini adalah 3 mekanisme detoksifikasi yang terjadi di hati. Nah, terkait dengan pertanyaan organel apa yang sebenarnya melimpah di sel hepatosit, jawabannya adalah retikulum endoplasma. Kenapa? Karena di retikulum endoplasma memiliki sitokrom P450. Nah, apa fungsinya sitokrom P450 ini? Sitokrom P450 berperan penting dalam biotransformasi senyawa toksik yang terjadi pada fase 1 metabolisme. Jadi, sitokrom P450 ini mempunyai substrat yang luas sehingga bisa mendetoksifikasi jenis toksik yang luas, jenis toksik yang beragam seperti itu, sehingga perannya sangat penting pada fase metabolisme pertama pada proses detoksifikasi tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Struktur sel hewan yang tersusun oleh himpunan membran membentuk suatu unit fungsional, diantaranya berperan dalam sintesis lemak dan protein, transport, dan modifikasi protein. Nah, unit fungsional tersebut termasuk dalam sistem titik-titik. Nah, untuk soal nomor 4 ini, jawabannya adalah sistem endomembran. Nah, jadi sistem endomembran ini merupakan sistem yang bisa kita temui pada sel-sel eukariotik dan terdiri dari selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, berbagai jenis vakuola, dan juga membran plasma. Nah, dikatakan sebagai sistem endomembran ini karena organel-organel ini saling terhubung satu sama lain, sehingga fungsinya juga saling terkait satu sama lain. Seperti itu. Nah, untuk kaitan-kaitan fungsinya bisa kita lihat di sini, termasuk dalam proses sintesis dan modifikasi protein, mentransfer protein, sintesis lipid,
dan juga penetralan beberapa jenis racun. Soal selanjutnya. Organel sel yang mengandung enzim-enzim hidrolitik dengan salah satu fungsinya membuat lisosom pada sel hewan adalah titik-titik. Nah, ini terkait dengan soal sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu bagian dari sistem endomembran. Oke, kita kembali ke gambar yang tadi ya. Nah, soalnya menanyakan tentang organel yang berperan dalam menghasilkan lisosom, bagian dari sistem endomembran. Organel yang dimaksud pada soal nomor 5 tadi adalah aparat Golgi. Jadi aparat Golgi ini tersusun atas sisterna-sisterna. Jadi masing-masing bagian yang berbentuk pipih ini disebut sebagai sisterna, dan aparat Golgi ini berperan dalam memodifikasi protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Jadi, protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma ini ditransport ke aparat Golgi atau badan Golgi. Lalu, di badan Golgi ini ditransport, dimodifikasi ya, dimodifikasi. Bagian yang dekat dengan retikulum endoplasma ini disebut sebagai sisi cis, lalu bagian yang dekat dengan membran sel ini disebut sebagai sisi trans. Jadi proses maturasi dari protein yang dihasilkan itu arahnya dari cis ke trans. Nah, di bagian trans inilah kemudian protein yang ingin diproduksi, misalnya apakah itu akan ditransport atau diekskresikan keluar sel, atau untuk membentuk lisosom atau vakuola, vakuola yang ditransport ke bagian lain dari sel, seperti itu. Jadi jawabannya, yang membentuk lisosom adalah aparat Golgi atau badan Golgi. Selanjutnya soal nomor 6. Berikut ini pernyataan yang tidak benar mengenai lisosom adalah titik-titik. A. Berperan dalam proses penghancuran organel sel yang telah rusak. B. Dibungkus satu lapis fosfolipid bilayer. C. Dibentuk oleh badan Golgi. D. Enzim yang terdapat di dalam lisosom disintesis oleh ribosom bebas. E. Berperan dalam autotomi atau pelepasan ekor pada cicak. Nah, berarti ini masih terkait dengan sistem endomembran ya, khususnya terkait fungsi dari lisosom. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa lisosom diproduksi oleh badan Golgi. Berarti jawaban C ini tidak benar. Oh, salah ya, ini benar. Karena benar bahwa lisosom itu diproduksi oleh badan Golgi. Berarti ini cocok, ini merupakan fungsi dari lisosom. Selanjutnya, bagian B. Lisosom dibungkus oleh satu lapis fosfolipid bilayer. Ini juga benar. Nah, kemudian bagian A, lisosom berperan dalam proses penghancuran organel sel yang telah rusak. Ini adalah fungsi dari lisosom untuk melakukan pencernaan intraseluler, misalnya ada organel-organel yang sudah tua atau sudah rusak, itu dicerna oleh lisosom. Kemudian bagian D, enzim yang terdapat di dalam lisosom disintesis oleh ribosom bebas. Nah, tadi juga kita sudah bahas bahwa protein, enzim itu kan protein ya. Protein yang diproduksi di retikulum endoplasma ditransfer ke badan Golgi, lalu kemudian badan Golgi memprosesnya sampai akhirnya bisa menghasilkan lisosom. Berarti jawaban D ini tidak tepat. Karena
protein yang diproses oleh badan Golgi itu berasal dari retikulum endoplasma. Nah, badan Golgi yang menghasilkan lisosom, artinya lisosom itu, protein yang terdapat di dalam lisosom itu diproduksi oleh retikulum endoplasma. Nah, bagian E berperan dalam autotomi atau pelepasan ekor pada cicak. Nah, ini juga benar ya, karena lisosom itu fungsinya untuk pencernaan sel, penghancuran sel. Oke, lisosom ini mengandung enzim-enzim hidrolisis. Jadi bagian E ini juga cocok. Nah, soalnya pernyataan yang tidak benar. Pernyataan yang tidak benar berarti jawaban yang kita cari adalah bagian D. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lihat di sini. Soal nomor 7, bagian dari sel dengan penyusun utama protein dan lemak yang berperan membantu menjaga homeostasis di dalam sel adalah titik-titik. Nah, jawaban dari soal nomor 7 ini adalah membran sel. Jadi, ini juga sudah pernah kita bahas di pembahasan-pembahasan awal bahwa membran sel tersusun atas fosfolipid bilayer yang juga mengandung banyak protein. Nah, fungsi utamanya adalah untuk membantu menjaga homeostasis di dalam sel. Oke? Soal nomor 8. Beberapa senyawa dapat keluar masuk secara bebas melalui membran sel, sedangkan senyawa lain tidak. Kemampuan pengaturan tersebut disebabkan karena sifat membran sel yang titik-titik. Nah, berarti ini terkait dengan sifat membran sel yang semi permeable. Oke? Jadi, kenapa dikatakan membran sel mempunyai sifat semi permeable? Karena membran sel ini bisa dilewati oleh beberapa jenis molekul, tetapi tidak bisa dilewati oleh jenis molekul yang lainnya. Karena itu dikatakan semi permeable. Bagaimana kalau non permeable? Kalau non permeable itu berarti sama sekali tidak bisa dilewati oleh senyawa apapun. Nah, kalau permeable itu bisa dilewati oleh semua jenis senyawa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, molekul yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik sekaligus dikenal dengan istilah titik-titik. Nah, ini juga terkait dengan membran sel. Jadi membran sel tersusun atas senyawa fosfolipid. Fosfolipid ini oke, kita lihat dulu di sini. Jadi fosfolipid biasanya digambarkan sederhananya seperti ini ya. Nah, oke. Fosfolipid ini mempunyai kepala yang hidrofilik dan ekor hidrofobik. Nah, molekul yang seperti ini disebut sebagai molekul dengan sifat amfifatik. Oke, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah A. Nah, sebenarnya kalau ada soal-soal seperti ini, meskipun kita tidak tahu istilahnya, ini bisa langsung dianalisis ya, karena ini merupakan sifat. Istilah yang ditanyakan adalah sifat molekul. Sedangkan kalau misalnya ini antibodi sudah jelas tidak, antigen juga tidak, saya yakin ini langsung dieliminasi ya. Kemudian fosfatidilkolin ini juga molekul. Nah, satu-satunya yang menunjukkan sifat ini adalah bagian A, amfifatik.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Masih terkait membran sel. Nah, membran sel membatasi keluar masuknya material dari luar dan dalam sel. Itulah tadi kita sebut sebagai semi permeable. Nah, ada molekul yang bisa melewati membran sel, ada juga yang tidak bisa melewati membran sel. Nah, di antara molekul-molekul ini yang dapat dilewati oleh membran sel adalah, oke, jadi membran sel itu tidak bisa dilewati oleh molekul yang bermuatan. Oke, jadi kalau dia bermuatan itu tidak bisa dilewati, berarti tidak bisa dilewati oleh OH- dan H+. Kemudian, membran sel juga tidak bisa dilewati oleh molekul yang berukuran besar. Berarti tidak bisa dilewati oleh glukosa. Sedangkan yang bisa langsung menembus membran sel tanpa misalnya melalui protein transport langsung bisa berdifusi itu adalah CO2 karena CO2 ini tidak bermuatan dan ukurannya kecil. Oke? Jadi itu tadi 10, bukan 10 ya, 7, karena kita mulai dari nomor 3 sampai nomor 10. 7 contoh soal terkait membran sel, kemudian organel-organel sel, sistem endomembran. Jadi, dari contoh soal ini, kita sudah bisa melihat bahwa topik-topik yang penting untuk kita baca lebih lanjut adalah yang pertama, sistem endomembran. Jadi, silahkan baca lebih jauh lagi tentang organel-organel apa saja yang termasuk dalam sistem endomembran dan fungsi dari masing-masing organel ini apa saja. Oke. Kemudian yang kedua, karakteristik dari membran sel yang semi permeable. Molekul-molekul apa saja yang bisa melewati membran sel secara langsung atau menembus langsung membran sel, dan molekul apa saja yang tidak bisa menembus langsung membran sel. Nah, untuk molekul-molekul yang tidak bisa menembus membran sel secara langsung, bagaimana bisa memasuki sel? Misalnya glukosa. Sel membutuhkan glukosa untuk menghasilkan energi. Dan ini diproses melalui mitokondria. Tetapi ternyata glukosa ini tidak bisa menembus membran sel secara langsung. Jadi pertanyaannya, bagaimana glukosa bisa menembus sel? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab di materi berikutnya. Oke, atau mungkin ada yang sudah tahu jawabannya, silahkan jawab di kolom komentar, atau kalau kalian punya pertanyaan yang lain, atau misalnya punya request materi yang perlu dibahas di video selanjutnya, boleh komentar di chatroom. Bukan chatroom ya, kolom komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.